Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wiwi Alawiyah, salah satu mahasiswi STAI Dr. KHIZ Mutakin Purwakarta, Fakultas Tarbiyah Prodi PAUD atau Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas pengetahuan saya tentang bagaimana keterampilan kita di dalam mengajar, khususnya mengajar di anak usia dini ya. Ada 8 keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh seorang pendidik atau seorang guru. Apa saja sih keterampilan dasar itu? Yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Yang keempat, keterampilan mengadakan variasi. Yang kelima, keterampilan memberikan penguatan. Yang keenam, keterampilan mengelola kelas. Yang ketujuh, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang kedelapan, yang terakhir yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil atau perseorangan. Nah, dari 8 keterampilan dasar mengajar itu kita bahas satu persatu ya teman-teman. Untuk yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Seperti biasa, kalau di dalam pembelajaran itu ada pembukaan, ada inti, dan ada penutup. Kalau untuk pembukaan, kita biasanya untuk khusus anak usia dini, biasanya kita diselingi dengan tepuk-tepuk atau dengan nyanyian. Untuk tepuk-tepuknya misalkan atau menyapa teman-temannya, halo teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, misalnya seperti itu ya. Atau untuk menyapa teman-temannya bisa dengan cara lain, yaitu bisa dengan bernyanyi. Misalnya seperti ini, kita duduk di dalam lingkaran bersama teman-teman kita, bersama peserta didik kita, dengan bernyanyi ya. Misalnya, aku namanya Bu Wiwi, punya banyak teman di sekolah. Ada yang namanya Irdina, disebutkan ya sambil ditunjuk satu persatu anak-anak tersebut sampai terakhir. Nah, seperti itu kalau untuk pembukaan. Kalau untuk keterampilan menutup bisa dengan doa, bisa juga dengan recalling. Recalling itu apa saja yang telah, kegiatan apa saja dari pertama dia mulai datang kemudian sampai pulang, dia atau dalam kegiatan inti dia bermain apa saja, dia bermain raga main apa saja, dia diucapkannya di penutupan, di recalling. Yang terakhir seperti biasa, kalau sudah recalling kita nyanyi-nyanyi juga, kemudian kita berdoa dan bersiap untuk pulang. Untuk yang kedua, keterampilan dasar mengajar yang kedua yaitu tadi keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan di sini, guru itu harus menjelaskan apa saja yang akan dijelaskan di dalam pembelajaran pada hari itu yang sesuai dengan RPPH-nya. Misalkan di dalam tema tanaman. Untuk menjelaskannya, kalau untuk anak usia dini itu sifatnya itu harus konkret ya, dan juga si gurunya itu harus menguasai apa yang mau dijelaskan kepada peserta didik kita. Kemudian di dalam menjelaskan itu harus diselingi tanya jawab. Kemudian juga materinya harus bermanfaat. Kemudian kalau anak usia dini itu harus konkret. Misalnya seperti ini ya, sebentar ya, saya akan membawa misalnya di tema tanaman, saya akan membawa salah satu jenis tanaman, misalnya seperti ini ya. Nah, menjelaskan kepada anak usia dini itu harus konkret. Ini tanaman apa ya teman-teman? Siapa yang tahu? Misalnya, oh itu katanya pohon Bu, pohon apa ya? Ini
oh iya disebutkan sama anak-anaknya itu pohon ini, misalkan anak-anak kan gitu ya antusias kalau ada yang bertanya. Jadi bermacam-macam jawaban yang ada dari yang muncul dari peserta didik kita tampung, kemudian kita bahas ini secara konkret tadi ya, menjelaskan secara konkret. Di sini kita temanya tanaman. Bu Wiwi punya tanaman, ini salah satu jenis tanaman yaitu eh, pohon bunga matahari, tapi masih kecil, belum tumbuh besar. Jadi di sini ada akarnya. Ini apa ya teman-teman? Akar. Kemudian ini apa? Nah, ini yang dipegang Bu Wiwi apa dulu? Ini pegang Bu Wiwi apa dulu ini? Nah, anak-anak terus menyebutkan satu persatu, itu dahan Bu. Iya betul teman-teman. Kemudian di sini ada apa? Ada apa Bu itu? Di sini ada batang teman-teman. Kemudian di sini juga ada daun kata teman-teman. Betul. Kemudian kalau nanti sudah tumbuh dewasa, siapa yang tahu pohon bunga matahari? Ya aku biasanya seperti itu ya, kalau peserta didik kalau anak usia dini itu rame biasanya. Nah biasanya di sini di ujungnya kalau sudah besar nanti itu ada bunganya, begitu salah satu contohnya. Jadi menjelaskan kepada anak usia dini itu peserta kita sebagai pendidik harus menguasai apa yang mau dijelaskan kepada apa yang mau disampaikan kepada peserta didik pada hari itu. Kemudian juga tadi sudah diucapkan harus konkret. Kemudian juga tadi harus sesuai dengan kemampuan peserta didik. Ya, harus sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kemudian juga harus menguasai ya gurunya tadi. Terus kemudian juga kita harus memberikan informasi yang bermanfaat untuk ya itu ya, keterampilan menjelaskan baru dua. Kemudian yang ketiga ada keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya itu sesuatu yang biasa yang berada di dalam komunikasi bertanya. Komunikasi tentunya di dalam termasuk komunikasi pembelajaran ya. Tujuannya yaitu memberikan motivasi kepada peserta didik agar terlibat atau agar biasanya sih kalau komunikasi kalau bertanya itu jadi ada timbal balik gitu ya. Terus kemudian tujuannya yaitu melatih peserta didik untuk mengutarakan pendapatnya. Kemudian juga ada tujuannya yaitu sampai kepada kita mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dengan tanya jawab kita itu bisa menggali apa yang ada di dalam pikiran atau apa yang ada di dalam otak anak. Misal otak anak ada dalam pikiran anak tentang pembelajaran yang sudah disampaikan tadi. Kemudian seperti tadi ya, tanya jawab ini ada pohon apa ya teman-teman, misalkan seperti itu. Jadi keterampilan bertanya itu bisa memotivasi anak untuk mengeluarkan pendapatnya. Demikian untuk keterampilan bertanya. Nah, untuk yang keempat yaitu keterampilan apa ya tadi ya? Untuk keterampilan mengadakan variasi. Kalau untuk di anak usia dini, pendidikan anak usia dini itu variasi itu sangat beragam ya. Jadi variasi misalkan dalam pembelajaran itu tidak monoton memberikan materi terus tetapi diselingi dengan nyanyian juga tadi diselingi dengan nyanyian atau tepuk-tepuk ya, biar tidak anak-anaknya tidak bosan. Kalau anak-anak itu kan dunianya bermain, jadi nggak mungkin kita memberikan terus menerus materi, tidak seperti anak usia SD yang sudah kelas 4 ke atas atau SMP, usia SMA juga itu kan pemberian materi. Kalau untuk di pendidikan anak usia dini itu tidak bisa seperti itu. Jadi keterampilan mengadakan variasi itu sudah
biasa di pendidikan anak usia dini. Seperti misalnya tadi di dalam tema tanaman, di sini juga bisa tadi dengan diselingi dengan bernyanyi. Aku namanya pohon matahari. Hah? Pohon matahari? Masa pohon sih? Bunga matahari punya banyak bagian-bagian. Ada yang namanya akar, ada yang namanya batang, ada yang namanya batang apa dahan? Dahan. Ada yang namanya batang, ada yang namanya daun, dan seterusnya. Seperti itu ya kalau mengadakan variasi. Dan juga bisa misalkan tepuk-tepuk. Kalau untuk anak usia dini bisa dengan tepuk satu kali, misalkan seperti itu. Atau tepuk semangat, 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 misalnya seperti itu ya kalau untuk mengadakan keterampilan mengadakan variasi. Dan masih banyak lagi variasi-variasi yang lain. Kemudian untuk yang kelima yaitu keterampilan apa ya tadi? Keterampilan mengadakan memberikan penguatan atau pijakan. Nah, di sini ini berperan sangat penting di dalam pembelajaran penguatan itu atau pijakan itu. Jadi untuk bagaimana proses kedepannya, bagaimana proses pembelajaran kedepannya. Di dalam ini biasa diadakannya pijakan itu pijakan sebelum main, pijakan saat main, pijakan sesudah main. Nah, di sini dijelaskan bagaimana aturan-aturan main yang akan dimainkan oleh anak-anak di dalam pembelajaran di kegiatan intinya. Misalkan aturan mainnya misalkan di tadi tanaman lagi apa ya. Di sini kita akan menjelaskan tentang ragam main tanaman, bunga matahari yang dihasilkan oleh bunga matahari apa ya, coba teman-teman, yang dari bunga matahari yang biasa kita makan yang ada biji-bijinya banyak apa? Iya, biji kuaci. Misalkan ragam mainnya kita akan menghitung biji kuaci sesuai dengan angka yang berada di dalam di alas, misalnya seperti itu. Jadi kita harus terus memberikan penguatan, memberikan pijakan. Jadi si anak itu asik bermain, walaupun sedang bermain kita terus mengingatkan bagaimana aturan mainnya. Iya, yang keenam yaitu mengelola kelas, keterampilan mengelola kelas. Baik untuk di dalam mengelola kelas juga kita biasanya di pendidikan anak usia dini itu juga dengan pembiasaan ya, dengan pembiasaan sekecil apapun. Misalkan di pembiasaan ya, si anak itu duduk melingkar, kemudian ada yang misalnya anak-anak ya namanya juga tidak semuanya ini fokus, misalkan rentan fokusnya berbeda-beda. Jadi misalnya ada anak yang keluar di dalam lingkaran, kita tetap mengingatkan, kita tetap mendampingi anak tersebut dengan melakukan 5 kontinen pendampingan anak. Jadi kita tidak bisa membiarkan sekecil apapun kesalahan anak itu. Tetap berikan bimbingan, tetap kita dampingi anak tersebut sehingga menjadi pembiasaan yang baik untuk kedepannya. Jadi, nah seperti itu kita terapkan di pembiasaan kalau untuk mengelola kelas atau pengkondisian. Untuk yang keenam yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ya, seperti biasa ya kita mengajar, kita diskusi kelompok, kita membimbing, biarkan anak-anak mengeksplorasi apa yang ada di dalam pikiran mereka, apa yang ada di dalam yang mau mereka lakukan misalkan, tetapi kita tetap mendampingi anak tersebut. Jadi untuk keterampilan memimpin diskusi itu juga harus dikuasai ya. Untuk itu
Yang terakhir yaitu mengajar kelompok kecil atau perseorangan, atau itu bisa misalkan privat ya. Kalau privat mengaji itu seperti biasa, jadi kita berhadapan-hadapan, kita selalu menatap mata anak-anak, jadi biarkan tumbuh afeksi di dalam diri anak tersebut dengan kita, supaya anak tersebut nyaman, anak tersebut peserta didik kita itu merasa nyaman, merasa aman ketika berada di dekat kita atau ketika bermain bersama kita. Alhamdulillah, dari ke-8 keterampilan dasar mengajar tadi sudah saya paparkan, sudah saya jelaskan satu persatu. Berikut contohnya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian dari saya titip sedikit untuk kita semua sebagai pendidik anak usia dini. Anak usia dini itu memerlukan sosok fasilitator yang sangat diperlukan untuk mengeksplorasi apa yang ada di dalam pikiran mereka, atau ada yang berada di dalam keinginan mereka. Mudah-mudahan kita menjadi seorang fasilitator yang diidamkan yang ditunggu-tunggu oleh anak usia dini. Demikian dari saya. Jazakallahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.